Selamat pagi teman-teman. Di video kali ini kita akan melihat perjalanan teman-teman dari KPPN Selong untuk menuju salah satu rumah debitur Umi. Mau lihat seperti apa keseruannya? Yuk simak video berikut. Perjalanan kali ini kami menggunakan mobil dinas KPPN Selong untuk menuju kantor unit PNM di Sembalun. Sembalun merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Lombok Timur yang berada di kaki Gunung Rinjani dan juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Lombok Utara. Sehingga perjalanan kali ini memakan waktu yang cukup panjang, yaitu sekitar 1 jam. Walaupun memakan waktu yang cukup panjang, namun di sepanjang perjalanan kita bisa melihat hutan, tebing, dan juga pemandangan di kaki Gunung Rinjani. Setelah bertemu dengan petugas PNM unit Sembalun, kami langsung bergegas menuju rumah debitur yang akan diwawancara. Rumah debitur kali ini terletak cukup jauh dari jalan raya, sehingga kami harus berjalan cukup jauh untuk menuju rumah debitur tersebut. Saat melewati daerah perkampungan, kami mengamati dan mendapatkan banyak informasi mengenai kultur masyarakat di sini, yang tentunya kami dapatkan dari petugas PNM yang menemani kami. Salah satu informasi yang kami dapat adalah banyaknya pohon jambu mete yang ada di wilayah ini, yang ternyata merupakan komoditi di desa Kokok Putih, Kecamatan Sembalun. Setelah berjalan beberapa saat, kami mendapatkan informasi bahwa rumah yang kami datangi ternyata bukan rumah debitur yang kami cari, melainkan rumah orang tua debitur. Kami melanjutkan perjalanan setelah mengetahui alamat rumah debitur dari orang tua debitur, dan juga kebetulannya di tengah perjalanan kami bertemu dengan debitur yang langsung mengantarkan kami ke rumahnya. Setelah berjalan sebentar, akhirnya kami sampai juga di rumah debitur. Nah, untuk bagian selanjutnya, silahkan teman-teman dengarkan obrolan santai kami dengan debitur dan juga para petugas PNM. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, perkenalan dulu, saya Asya dari KPPN Selong. Nah, ini sebelumnya mau tanya, ini usahanya apa? Saya jual sembako dan pulsa. Oh, jual sembako dan pulsa. Untuk jualannya di mana? Apa sembako? Ya, di rumah ini atau ada toko gitu mungkin? Saya akan itu buru tangan. Kayak kredit. Jadi kayak menyalurkan gitu ya, bukan jualan di toko gitu. Terus sebelumnya udah tahu Umi atau belum? Umi. Ya. Pernah dengar nggak Umi? Enggak Pernah dengar ya? Iya. Jadi padahal sebenarnya pinjaman ibu yang dari PNM itu namanya Umi, Bu. Jadi yang dari PNM itu disebut Umi itu disalurkan dari pemerintah pusat melalui PNM, dan dari PNM baru disalurkan ke Ibu Sudiani untuk membiayai usahanya gitu. Terus ini kan ibu baru pinjam ya, Bu ya? Atau sebelumnya udah pernah? Di mana? Yang di PNM ini Udah lama sih dia, dari nasabah ke 3 juta, ke 4, sekarang ke 5. Oh, berarti ini udah yang berdari Iya sih. latar belakang untuk minjamnya ini apa sih? Maksudnya untuk memper besar usahanya. Besar usaha. Terus kira-kira yang dirasain setelah ngambil pinjaman ini apa, Bu? Maksudnya kayak manfaatnya gitu, gimana gitu setelah ngambil pinjaman? Apa usahanya jauh Lancar. usahanya jadi Lancar. Lebih lancar. ya. Terus kira-kira mau dilanjutin nggak, Bu, ini untuk mengambil, misal besok udah setahun nih, udah habis masa pinjamannya ya, mau lanjut atau enggak? Lancar, insya Allah lancar. Mau ini Mbak, pertama boleh kenalan dulu nggak? Iya. Satu-satu. Iya.
Nama saya Ririn Dasari, Kepala Unit Sembalun. Kalau saya siang dari Mataram. Saya Berti, Kepala Areanya Wapenang. Pertama boleh dijelasin dulu nggak PNM itu sebenarnya apa? Secara garis besar aja. Ya apa dan ngapain gitu. PNM itu lebih ke sistemnya sih mirip perbankan, cuman bukan karena penyalurannya itu PNM itu ada dua mbak produknya kan, ada ulang ada mekar. Kalau untuk yang mekar sendiri seperti kita ini itu disalurkannya ke lebih ke ibu-ibu, jadi lebih ke ibu-ibu dari keluarga yang prasejahtera. Itu adalah tujuannya untuk PNM mekar sendiri. Jadi bisa dibilang apa ya, biasanya kan dia ada yang ibu-ibu itu yang diem di rumah kan, jadi daripada diem di rumah ya kan, kita kasih pengarahan juga. Jadi kita tidak hanya memberikan ini, tidak hanya memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada nasabah itu kepada ibu-ibu, tapi kita juga ada pelatihannya untuk nasabah kita secara pencairan. Jadi di kita itu ada pelatihannya. Jadi untuk entah itu mengenai usahanya nanti seperti apa, pelatihan pembuatan apa, jadi kita ada pendampingannya. Itu kalau di dalam kita. Terus untuk kira-kira mekanisme penyaluran itu gimana Mbak? Kan dari pusat ya ini dananya Ya, biasanya ini. Jadi ada mekanisme kalau di bawahnya secara teknisnya adalah kita ada sosialisasi. Jadi kita sosialisasi, misal ada petugas datang nih, ada ibu-ibu kita datang, kita sosialisasi, kita kasih tahu ya kan, mekar ini pinjaman awalnya, nanti itu seperti apa jangka waktunya. Setelah sosialisasi itu ada yang namanya UK, jadi uji kelayakan, survei gitu mbak, survei datang ke rumahnya nasabah, melihat kondisi silaturahmi lah, sebenarnya silaturahmi untuk mulai tingkat pendapatan, kita tanya-tanya survei. Setelah ada survei nanti ada yang namanya verifikasi. Jadi verifikasi ketika UK itu untuk survei awal. Jadi survei awal itu dilakukan oleh petugas namanya AO, Open Officer. Ya. Lalu yang kedua ada verifikasi itu oleh kepala unitnya. Kepala unit datang untuk memvalidasi apakah benar sudah didatangi sama petugas, memvalidasi kebenarannya nasabah. Lalu setelah ada verifikasi ada yang namanya pelatihan. Jadi ada pelatihan selama 3 hari. Selama 3 hari itu ada pengarahan lah. Kalau di sini ibunya bilangnya sih bahasa sekolah kayak gitu. Kalau dia pelatihan, tapi lebih mudah ibu-ibu itu bilangnya sekolah. Nah, itu ada selama 3 hari. Nah, selama 3 hari itu kita jelaskan semuanya karena kita transparan di depan. Jadi kita jelaskan semuanya mengenai mekar ini seperti apa, nanti tata cara pembayarannya seperti apa, yang lebih detail dari sosialisasi yang pertama tadi itu. Jadi ada pelatihan, setelah ada pelatihan nanti ada persetujuan juga, setelah persetujuan baru nanti ada pencairan gitu. Jadi ada pencairan. Nah di sana juga ada penekan juga ke nasabahnya. Jadi setelah menerima pencairan, nasabah baru itu akan libur selama 2 minggu. Jadi setelah pencairan di hari Selasa ini, Selasa depan itu libur mbak. Bukan libur sih, maksudnya ada jangka waktu 2 minggu itu untuk mungkin tapi tetap datang, karena nanti akan dikasih tahu tata cara caranya seperti apa. Itu akan dijelaskan lagi selama 2 minggu. Baru minggu ketiganya ibunya sudah mulai angsuran pertama. Gitu. Setelah 2 minggu itu Ya, gitu. berarti bisa aja waktu sosialisasi itu belum punya usaha, setelah sekolah baru punya usaha dan bisa dapat pembiayaan gitu ya Kak? Jadi kita kan nggak dipatok untuk nasabah yang ibu-ibu yang sudah harus punya usaha, tapi justru kita ambilnya kenapa
nasabah kita kan pemberdayaan wanita kan. Jadi memang tujuan kita itu untuk memberdayakan ibu-ibu itu punya usaha sendiri untuk bisa bantu pendapatan suami. Karena dalam rumah tangga itu kan kalau misal dua-duanya kerja enak, ya enggak. Kalau misal satu yang kerja, terus cuma suami nih yang kerja, lalu suami sakit, pasti kan bingung, ya nggak ada pemasukan. Jadi kita kasih pemberdayaan, kita kasih ini sih motivasi ke ibunya. Jadi dalam satu rumah itu alangkah baiknya dua-duanya ada penghasilan gitu. Jadi nggak bingung lagi nanti. Nggak harus jauh-jauh juga kan kerja jauh, cukup buka di rumah sini atau ke pasar gitu, seperti itu sih. Kalau untuk kendalanya ini apa Mbak dalam penyaluran biasanya? Mungkin susah nyari nasabah gitu, atau mungkin susah dalam mengumpulin angsurannya gitu. Ya karena kan di sini rata-rata untuk nasabah yang disimpan ini sebagian besar di sawah kerjanya. Ya, jadi ada yang lupa nitip setoran karena dia ke sawah itu pagi-pagi dan pulangnya itu maghrib aja. Gitu. Itu sih kendalanya di sini. Kebanyakan 80% di sawah semua. Jadi kalau kumpulan itu agak bisa ngambil orang. Iya. Terus kalau kan itu tadi kendala, kalau yang bikin seneng gitu Mbak, maksudnya sukanya gitu dalam kerja di PNM yang menyalurkan ini. Kalau senangnya bisa berbaur dengan banyak orang ya, sama lebih banyak pengalaman gitu Mbak. Ya. Jadi ketika nasabah ini juga tidak punya ketika berproses nggak ada apa-apa, namanya belum ada usaha. Nah setelah ikut di PNM, misalnya kita berkembang, kita sebagai petugas tuh kayak alhamdulillah ya. Jadi motivasi kita untuk membantu yang lain juga lebih senang gitu. Terus apalagi untuk ibu-ibu yang biasanya mohon maaf ada kesusahan dalam keuangan, terus dia bisa mengatur pinjamannya di PNM yang lebih berkembang lagi, itu juga lebih baik bagi kita Mbak. Bukan hanya sekedar kita dapat angsuran terus lancar, senang iya, tapi ketika kita melihat nasabah kita dengan usaha yang makin berkembang, kita sebagai petugas juga rasa alhamdulillahnya tuh semakin gimana gitu Mbak. Ada nggak nih Mbak contohnya misal yang apa PNM-nya benar-benar dari nol sampai usahanya benar-benar maju gitu, sebanding yang di sini ada nggak? Baru ya? Iya, belum tahu semuanya soalnya. Iya. Kalau yang Kalau di unit lain Mbak, biasanya kalau ibu-ibu kan dari 3 juta dulu, bahkan 3 juta dulu dia biasa mulai dari usaha jualan online ataupun kalau dulu nanti jualan snack-snack, terus nanti beli kulkas, lagi lama-lama pokoknya dia akan berkembang kan sebisa ibunya itu mengelola uangnya. ya berarti banyak yang Mbak yang berkembang Dari kosong menjadi alhamdulillah sekarang, kalau besar mungkin belum Mbak, tapi setidaknya dia sudah bisa membiayai anaknya ataupun bisa untuk membantu suaminya. untuk akhir ini harapannya nih Mbak, kira-kira sebenarnya gimana harapannya Mbak? Sebenarnya kan kita bisa kan Kementerian Keuangan ini sebagai yang menyalurkan UMI, jadi menentukan besar atau kecilnya yang mau disalurkan ke mungkin melalui PNM kan penyalurnya nggak cuma PNM, ada PNM, ada ADN dan koperasi-koperasi gitu. Yang kira harapannya ini apa nih untuk Kementerian Keuangan deh gitu? Ya dananya gitu ya. Itu sih ya, dananya sih lebih ini karena memang apa ya, bisa dibilang perkembangannya untuk PNM sendiri ya Mbak, itu lagi apa ya, bisa kalau misal ada naik daun, ya kan lagi naik daun gitu loh, lagi naik daun juga kan gitu. Apalagi kan di tahun ini apalagi nasabah kita sudah 12,5 juta Seluruh Indonesia ya? Selindo itu kan, Selindo itu 12,5 juta, otomatis untuk dana ya pasti terlalu banyak karena untuk naik ke siklus awal aja udah 3 juta kan, sekarang sudah tidak 2 juta lagi karena yang diperlukan apalagi di beberapa tempat itu bahkan mungkin kalau misal kita nih buka di Terawangan gitu ya Mbak, dengan modal 3 juta itu kan sedikit, kan nggak bisa
kan gitu, pasti 5 juta kan. Nah kan kita tidak tahu juga apakah nanti dirawat dibuka atau tidak atau seperti apa, otomatis dana itu pasti membutuhkan yang banyak lagi.